Iman tanpa proses, berkat atau bahaya. Ya. Di Ibrani 12 ayat 5-6 kita membaca sebagai berikut. Anakku, janganlah engkau menganggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak ini. Nah, kalau hidup itu terasa baik-baik saja, ya, ini pertanda diam atau damai. Ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ya, ada satu pertanyaan yang sering tidak diucapkan, namun bergaung di dalam hati banyak orang percaya ini. Jika aku mengikut Tuhan, mengapa hidupku justru terasa datar? Tidak ada badai, tidak ada api, tidak ada air mata yang memeras iman. Segalanya tampak fine, ya. Usaha lancar, keluarga relatif aman, tidak ada guncangan iman, tidak ada penderitaan besar. Lalu timbul pertanyaan yang lebih dalam dan lebih berbahaya ini. Apakah ini suatu pertanda berkat Tuhan, atau justru suatu pertanda aku tidak sedang diproses olehnya ini? Karena Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang dipanggil Tuhan, justru dipatahkan lebih dahulu. Abraham diuji, ya. Abraham diuji dengan Ishak, ya, melalui Ishak. Yusuf dijebloskan ke sumur dan penjara. Musa dibuang ke padang Midian, ya toh. Daud dikejar seperti binatang. Ayub dihancurkan sampai tak tersisa. Bahkan Yesus sendiri disempurnakan melalui penderitaan. Di Ibrani 5 ayat 8 dikatakan. Lalu mengapa ada orang percaya yang seolah berjalan di jalan tol tanpa lubang? Ini. Karena kita punya satu prinsip yang tidak salah, ya, sebetulnya. Tuhan yang mengasihi itu adalah Tuhan yang memproses. Ini. Mari kita dengar suara kitab suci dengan jujur, Bapak Ibu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada firman-Mu. Ini bunyi dari Mazmur 119, 67, ya. Perhatikan ini baik-baik, ya. Pemazmur tidak berkata, sebelum diberkati aku menyimpang, tetapi sebelum tertindas. Di dalam Alkitab, Bapak Ibu, penderitaan seringkali bukan hukuman, melainkan alat pendidikan. Ibrani 12 menegaskan sesuatu yang mengguncang logika kenyamanan kita. Jika kamu bebas dari ganjaran, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Ini kata Ibrani 17 ayat 8. Apa artinya ini? Tidak diproses sama sekali bisa menjadi tanda yang lebih berbahaya daripada sedang diproses. Karena Tuhan mengoreksi anak dan membiarkan orang asing berjalan sesuka hati. Ini poinnya, Bapak Ibu. Ada dua jenis hidup yang tenang. Mari kita bedakan dengan hikmat, Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah ketenangan karena kedewasaan. Ini adalah damai yang lahir setelah proses panjang, ya. Seperti Yusuf di Mesir, seperti Daud setelah menjadi raja, ya. Seperti Paulus yang berkata, aku telah belajar mencukupkan diri
dalam segala keadaan. Di Filipi 4 ayat 11. Ini bukan ketenangan kosong Bapak Ibu, tetapi ketenangan yang telah dibaptis oleh api dan air mata ini. Nah, ada lagi satu jenis lagi. Ketenangan karena belum disentuh ini. Inilah yang berbahaya. Hosea berkata, Nabi Hosea ya, Efraim melekat kepada berhala-berhala, biarkanlah dia. Bapak Ibu bisa baca di Hosea 4 ayat 17 ini. Kalimat biarkanlah dia itu bukan tanda kasih Bapak Ibu, tetapi tanda penghakiman pasif. Ketika Tuhan berhenti menegur, itu bukan karena kita suci Bapak Ibu, melainkan karena kita tidak layak dibentuk itu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, proses Tuhan itu bukan selalu badai Bapak Ibu ya, tapi selalu mengubah ini. Perlu kita pahami satu kebenaran penting ya. Proses Tuhan itu tidak selalu berbentuk penderitaan ekstrim Bapak Ibu. Kadang proses itu kegelisahan batin yang tidak bisa dijelaskan ya. Kekosongan rohani di tengah kelimpahan misalnya. Doa yang terasa hampa, firman yang menusuk tapi tidak terlihat orang lain. Kelelahan jiwa yang memaksa kita untuk bertanya ulang, untuk apa aku hidup? Namun jika hidup seseorang nyaman dalam dosa, kebal terhadap teguran firman, tidak pernah terguncang secara rohani, tidak pernah dipanggil untuk mati atas diri sendiri, maka patutlah ia bukan bersyukur lebih dulu, tetapi berjaga-jaga Bapak Ibu. Bukankah Yesus tidak menawarkan hidup nyaman, melainkan salib? Tuhan Yesus tidak pernah berkata, ikutlah aku dan hidupmu akan selalu baik-baik saja. Tidak begitu Bapak Ibu. Yang ia katakan adalah, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Di Lukas 9 ayat 23 Bapak Ibu. Salib bukan simbol kenyamanan. Salib adalah tempat ego mati, ambisi dibakar, dan kehendak pribadi dilucuti Bapak Ibu. Iman yang tidak pernah menyalibkan diri adalah iman yang belum sungguh mengikut Kristus ini. Nah, mari kita coba Bapak Ibu ya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mungkin hidupmu hari ini tenang, syukuri itu. Tetapi ujilah dirimu. Tanyakan bukan hanya apakah aku diberkati, tetapi juga apakah aku sedang dibentuk itu loh. Karena pada akhirnya Tuhan tidak sedang mencetak orang Kristen yang nyaman Bapak Ibu, melainkan anak-anak yang serupa dengan Kristus, dan keserupaan itu selalu lahir dari proses ini. Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Filipi 1 ayat 6. Tuhan, jika kami terlalu nyaman sampai kami tidak lagi peka, bangunkanlah kami. Jika kami terlalu aman sampai kami tidak lagi bertumbuh, guncangkan kami. Lebih baik kami diproses dan diserupakan dengan Kristus, daripada nyaman tetapi jauh dari kehendak-Mu. Amin.